umat manusia bahwasanya dalam waktu seminggu itu kita tidak boleh aktivitas full, tapi kita juga harus menyisihkan waktu untuk beristirahat. Nah ini tolong diklarifikasikan ini ya, jadi begini, ada beberapa tafsir itu terkena tafsir Israelia. Makanya Pak Didi Nabiuddin pernah menulis tafsir dan hadis Israelia. Jadi banyak pengaruh-pengaruh Yahudi, yakni pengadopsian dari kitab Yahudi ini di kalangan tafsir Quran kita. Jadi tidak semua tafsir Quran kita ini bisa menjadikan pegangan. Makanya harus benar tafsir yang dipakai kita, ya. Nah, sebagaimana misalnya ada istilah Tuhan beristirahat itu memang terambil dari kitab Bible. Yang seolah-olah Tuhan itu sudah tidak ada kerjaan gitu. Setelah menciptakan alam ini, lalu yang ini duduk-duduk saja santai gitu kan. Nah itu kan tidak boleh digambarkan seperti itu. Jadi ini. Nah adapun memang di dalam kitab-kitab tafsir yang kena Israel itu ada. Dan itu tentu kita harus mencermatinya. Makanya perlu juga antum baca buku yang ditulis oleh Pak Profesor Dr. Didin tentang tafsir dan hadis yang Israelia, agar kita tidak juga membenarkan yang tidak valid gitu, hanya sumbernya tafsir. Karena yang ideal dalam menafsirkan Quran itu, pertama Quran itu ditafsirkan oleh apa? Oleh ayat. Jadi tafsir itu ayat dengan ayat. Kemudian hadis. Nah, ini akan lebih terjaga memang cara penafsiran seperti ini, ya. Nah, sedangkan kalau yang Kristen semakin jauh dari ajaran yang sesungguhnya, karena memang kalau Kristen itu dia ketika menafsirkan kitab suci, dia tidak berdasarkan teksnya, tapi berdasarkan konteks. Semua harus kontekstual, kira-kira gitu. Nah, di dalam Islam kita tidak melupakan soal kontekstual. Orang-orang liberal tidak mau melihat kepada teksnya, tapi harus kontekstual. Harus lihat kondisinya, ya. Karena kayak sekarang ini perkawinan lintas agama itu diharamkan tuh karena konteksnya sedang terjadi perang. Maka diharamkan wanita muslimah kawin dengan laki-laki kafir itu. Tapi kalau kondisinya aman, tidak ada larangan. Coba sekarang antum uji pandangan seperti Siti Musdah misalnya, ya, Musdah Maryam. Misalnya di Afghanistan itu kan terjadi peperangan pagi harinya misalnya. Nah, menurut pemikiran orang liberal, ketika menafsirkan surat 60 ayat ke-10, nah surat Al-Mumtahanah, kata Siti Musdah, ini harus dilihat konteksnya. Dulu lagi terjadi perang. Misalnya pagi-pagi perang. Maka kawinitas agama hukumnya apa? Karena menurut pemikiran yang tadi. Kalau perang, haram. Lalu pada saat siang hari, damai, tidak terjadi perperangan. Bagaimana kalau mau kawin? Beda agama ini. Halal atau haram? Halal. Lalu sorenya perang lagi. Haram lagi. Apa begitu? Jadi sebetulnya orang-orang liberal itu sangat irasional. Nah, jadi di sini yang menyebabkan orang Kristen itu sangat jauh kayaknya dari ajaran yang sesungguhnya, karena kitab sucinya itu tadi kita lihat perbandingan, ya. Nah, ini kita lihat perbandingan Al-Quran dengan Bible. Ayo, lihat sini. Al-Quran teks wahyu. Sedangkan Bible, orang Kristen meyakini Bible ini teks manusiawi. Dan itulah yang digiring oleh siapa nih? Oleh orang-orang liberal ini sekarang menafsirkan Quran ini bahwa Quran ini bukan wahyu Tuhan, ini yang ini, tapi merupakan teks manusia. Maka tadi kan budaya katanya. Kalau budaya siapa? Teks wahyu pada Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu final, otentik. Sedangkan Bible personal dan konteks. Nah jadi mereka tidak mau lihat itu. Makanya orang Kristen sering berkata ketika diungkapkan, bagaimana kok Tuhan itu mengatakan
ada digambarkan buah dada, diremas segala macam itu. Oh, ini katanya Alkitab ini belak-belakan apa adanya. Transparan. Oh, transparan kalau istilah sekarang. Lalu persoalannya, ini petunjuk untuk orang hidup, untuk manusia, apa untuk apa? Masa menggambarkan orang kejahatan para nabi? Padahal nabi itu merupakan siapa? Pilihan Allah untuk jadikan apa? Bagaimana Daud berzina misalnya? Bagaimana Nabi Nuh mabuk-mabuk? Apa mungkin sekarang umatnya mau benar, mau nabinya saja? Nah, gitu. Jadi dia kata mereka, ini harus dilihat konteksnya. Konteksnya waktu itu, wah begitu. Nah, orang-orang liberal itu maunya begitu. Tidak mau lihat teksnya. Padahal teks ini sangat penting. Makanya Bible itu tidak ada yang original. Kita lihat di sini. Tafsir makna teks. Kan kalau kurang jelas, tafsir makna teksnya, ya. Teksnya dijelasin, dibacakan, baru tafsirnya bagaimana, kan gitu. Nah, orang-orang Kristen tafsir kontekstualisasi. Ini yang sekarang dipakai oleh siapa? Oleh yang hermeneutik itu oleh orang liberal itu. Quran ini universal. Misalnya soal jilbab. Jilbab itu apakah budaya Arab? Kalau masalah orang Arab yang tidak berjilbab banyak. Tapi ini berdasarkan teksnya. Teksnya apa perintah jilbab? Allah memberitakan kepada siapa? Kepada Nabi supaya memberitakan kepada siapa? Kepada wanita-wanita, kepada istri-istrimu, wanita-wanitamu yang mukmin kan diperintahkan seperti itu. Ini berdasarkan teksnya. Jadi bukan karena jilbab itu adalah budaya Arab. Kalau budaya Arab di sini nggak usah lagi kan. Coba kalau berdasarkan budaya kayak Blangkon itu. Blangkon budaya atau apa?